Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Diki Darmawan ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul Toharoh dan pengertian Toharoh, bagaimana bunyi dalil-dalil mengenai Toharoh, tujuan Toharoh, manfaat Toharoh, dan syarat wajib Toharoh. Dan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, bersyukur dan menjalankan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan inayahnya sehingga kami dapat merampungkan materi agama Islam dengan judul Toharoh tepat pada waktunya. Materi ini kami semaksimalkan mungkin kami upayakan dan didukung bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam penyusunan materi. Untuk itu tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam merampungkan materi ini. Namun tidak lepas dari itu semua, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyampaian bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada kami membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca atau pendengar yang ingin memberikan saran maupun kritik dalam memperbaiki materi ini. Oke, langsung saja kita ke pengertian Toharoh. Toharoh merupakan miftah atau alat pembuka pintu masuk ibadah sholat. Tanpa Toharoh pintu tersebut tidak akan terbuka. Artinya tanpa Toharoh ibadah sholat baik yang fardu maupun yang sunnah tidak sah, karena fungsinya sebagai alat pembuka pintu sholat. Maka setiap muslim yang akan melakukan sholat tidak saja harus mengerti Toharoh, melainkan juga harus mengetahui dan terampil melaksanakannya, sehingga Toharohnya itu sendiri terhitung sah menurut ajaran ibadah syariah. Kaum muslimin sangat memperhatikan Toharoh, bahkan ulama fikih menganggap Toharoh merupakan salah satu syarat pokok sahnya ibadah. Toharoh sangatlah penting karena bisa menentukan sah atau tidaknya seseorang dalam ibadah. Keberadaan Toharoh mempengaruhi terhadap kualitas ibadah seorang hamba. Toharoh mendidik seseorang yang ditaklif syara' untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam keseharian, baik dalam bentuk lahiriah maupun batinnya. Ibadah seseorang dipandang baik secara kualitas apabila ia beribadah dalam keadaan bersih baik secara lahir maupun batin. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara', Toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, Toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh merupakan anak kunci dan syarah saat sholat. Dalam kesempatan lain, Nabi SAW juga bersabda, yang artinya Nabi bersabda, kuncinya sholat adalah suci, hormatannya adalah takbir, dan perhiasannya adalah salam. Hukum Toharoh ialah wajib di atas tiap-tiap mu'alaf, lelaki dan perempuan. Dalam hal ini baik Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Selain ayat Al-Quran tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda yang
artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Materi yang kedua, dalil-dalil tentang toharoh, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 122, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kemudian ada suatu hadis dari Mus'ab bin Sa'id, ia berkata, Abdullah bin Umar pernah menjenguk Ibnu Amir yang sedang sakit. Ibnu Amir berkata, apakah kamu tidak mau mendoakan aku, hai Ibnu Umar? Ibnu Umar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat tanpa bersuci tidak diterima, begitu pula sedekah dari hasil korupsi. Sedang kamu adalah penguasa Basrah. Tujuan toharah dalam kehidupan sehari-hari. Toharah memiliki fungsi, yaitu 1. Guna mensucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. 2. Sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat di antara kalian jika ia berhadas sampai ia wudhu, karena termasuk yang disukai Allah SWT bahwasanya Allah SWT memuji orang-orang yang bersuci. Firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 122. Manfaat toharoh: untuk membersihkan badan, pakaian, dan dari hadas dan najis ketika hendak melakukan suatu ibadah. Terjauh dari penyakit, setan, jin tidak menyukainya. 3. Disukai sesama manusia. 4. Dekat dengan Allah dan para malaikat. 5. Sebagai penghapus dosa. Apa saja syarat wajib taharah? Sini saya akan membacakan syarat wajib taharah, yaitu setiap mukmin mempunyai syarat wajib untuk melakukan taharah. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat syahnya bertaharah sebelum melakukan perintah Allah SWT. Syarat wajib tersebut ialah 1. Islam. 2. Berakal. 3. Baligh. 4. Masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu. 5. Tidak lupa. 6. Tidak dipaksa. 7. Berhenti darah haid dan nifas. 8. Ada air atau debu tanah yang suci. 9. Berdaya melakukannya mengikuti kemampuan. Kenapa syarat wajib sah toharah adalah Islam? Karena itu untuk ibadah sebagai salah satu syarat sah ibadah menurut ajaran agama Islam. 2. Yang berakal. Kenapa harus berakal? Karena otak manusia harus sehat, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. 3. Baligh. Syarat sah toharoh adalah baligh. Baligh yang artinya orang yang sudah cukup umur untuk melakukan toharoh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Banyak sekali tentang toharoh. Apabila toharoh tidak ada air, bisa menggunakan macam-macam, yaitu seperti daun, batu, dan lain-lain yang bersifat suci dan bersih. Perkara bersuci, perihal bersuci meliputi perkara berikut dalam tata cara toharoh.
alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. Kafilat atau cara bersuci jenis najis yang perlu disucikan seperti najis mukhalazah atau najis berat, ringan, dan sebagainya, itu wajib untuk disucikan atau dibersihkan menurut tata cara toharah dalam Islam. Bentuk toharah dengan air seperti wudu dan mandi besar atau junub, dan ini adalah bentuk bersuci secara asal. Toharah dengan tanah atau debu, yakni tayamum, sebagai pengganti air ketika tidak ada air ataupun sedang berhalangan menggunakan air. Jenis-jenis najis dalam toharah adalah: najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena seorang muslim. Hukum asal dari suatu benda adalah bersih dan boleh dimanfaatkan hingga kemudian, atau apabila didapatkan adanya dalil yang menyatakan kenajisannya, maka dia dihukumi najis. Najis dibedakan menjadi 3 seperti yang saya bilang tadi, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan hanya dengan membersihkan air, mengusap dengan air pada benda yang terkena najis. Contoh najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mutawasitah atau najis sedang. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan cara mencucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya hilang. Contoh najis mutawasitah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain. Najis mukhalazah adalah najis berat. Contoh najis mukhalazah adalah jelatan anjing dan babi. Jika terkena ini, maka cara menghilangkannya adalah dengan membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang di sela-selanya diusap dengan debu atau air tanah. Jenis-jenis air dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah yang bersih, yang suci lagi mensucikan. Air tersebut berasal dari langit atau hujan, maupun berasal dari bumi atau air tanah dan air laut yang masih murni dan belum pernah digunakan atau bukan bekas pakai. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci lagi menyucikan atau jenis itu: yang pertama air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan salju, air embun, air sumur, air telaga, dan air sungai. Sementara itu, selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam, air sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu air mutlak. Air ini dapat disebut dengan air murni karena hukumnya suci dan menyucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Air musyamas, air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau wadah yang tidak terbuat dari emas. Hukum air ini adalah suci lagi menyucikan maupun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Ada pula ulama yang memakruhkan air yang memang sengaja dipanaskan dengan api. Air mustakmal, air ini adalah air bekas menyucikan hadas dan najis, walaupun air ini tidak berubah rasanya, warnanya, serta baunya. Bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci, akan tetapi air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air mustanajis, air ini adalah air yang sudah terkena atau bercampur dengan najis, sedangkan volumenya kurang dari 2 polah atau sekitar 216 liter. Hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali karena tidak suci dan tidak menyucikan. Namun apabila volumenya lebih dari 2 polah dan tidak merubah sifat airnya, bau, rasa, dan warnanya,
maka air itu boleh digunakan untuk bersuci. Air yang bercampur dengan barang suci. Air ini adalah air mutlak pada awalnya. Kemudian air ini tercampur atau kemasukan sesuatu dengan barang yang sebenarnya tidak najis, misalkan sabun atau bahan makanan. Air seperti ini hukumnya tetap suci, aman. Namun jika sifat air sudah berubah sifat, rasa, bau, dan warnanya, maka air tersebut menjadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikianlah materi tentang toharoh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya bernama Diki Darmawan dari Fakultas Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Mohon maaf katanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.